Anak-anak, ayo semuanya masuk. Rapikan dulu ya. Berbaris dulu di sini. Ayo, perlihatkan bukunya. Bukunya perlihatkan, ya. Oh, udah rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Sehat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya ya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membacakan doa. Siapa di sini yang akan memimpin doa? Ayo, ada? Mukmin coba ya untuk memimpin doa, karena tadi Mukmin itu datangnya paling awal ke sekolah. Jadi sekarang kita persilahkan Mukmin ya. Setuju? Setuju. Baik, silakan Mukmin. Dimulai. Iya, terima kasih kepada Mukmin yang sudah mau memimpin doa ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Abdul Wahab, hadir? Hadir. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar untuk menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme kita, sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis. Tema yang akan disampaikan yaitu tentang mari belajar surat Al-Kafirun. Kemudian untuk subtemanya membaca surat Al-Kafirun. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama menghayati kandungan Quran surat Al-Kafirun, terbiasa mengamalkan isi kandungan Quran surat Al-Kafirun, kemudian memahami arti dan isi kandungan dari Quran surat Al-Kafirun, dan kemudian menulis lafal Quran surat Al-Kafirun. Nah, adapun indikator pencapaiannya, yang pertama siswa harus dapat membaca Quran surat Al-Kafirun, kemudian siswa harus dapat menulis lafal surah Al-Kafirun. Nah, di sini tujuan pembelajarannya setelah mengamati, menanya ya. Tadi itu kan di dalam pembelajaran yang akan kita lakukan itu nanti akan ada mengamati gambar, kemudian menanya. Dari hal-hal tersebut tentunya siswa harus dapat membaca surat Al-Kafirun dan juga menulis lafal surat Al-Kafirun ya. Anak-anak, banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Quran yang harus kita ketahui. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan kita semuanya akan senang sekali untuk membaca Al-Quran. Nah, di sini yang pertama, keutamaan dari membaca Al-Quran adalah seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, ini ada Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Nah, langsung saja kita akan buka ya buku paketnya. Ayo semuanya dibuka dulu. Sudah? Buku paketnya dibuka? Sudah. Baik anak-anak, sekarang kita buka buku paket Al-Quran Hadis di halaman 1. Coba dibuka. Sudah? Sudah ya. Nah, sudah dibuka? Sabita sudah? Sudah. Baik anak-anak semuanya, kita coba lihat di Al-Quran Hadis halaman 1, dibuka bukunya. Nah, mengamati gambar berikut. Coba amati gambar berikut. Ada gambar apa saja? Ayo. Ya Jahira. Ada gambar apa Jahira? Masjid. Iya betul. Gambar 1 ada gambar masjid. Ayo, apa lagi? Ada gambar apa lagi? Iya, Mukmin. Mana gambar mana? Oh, yang 2. Ya, coba tahu gak? Yang kedua itu gambar apa?
Iya. Kemudian ada gambar apa lagi? Wihara. Iya, betul. Satu lagi gambar apa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Pika, ya Pika? Apa? Gereja. Iya, ya. Nah, pada gambar ini ada 4 gambar ya. Yang pertama di sini ada masjid. Masjid itu adalah tempat ibadahnya orang Muslim. Kemudian di sini ada pura. Pura itu adalah tempat ibadahnya orang Hindu. Kemudian di sini ada gambar wihara. Nah, wihara ini untuk tempat ibadahnya orang apa? Kira-kira agama apa? Buddha, ya betul. Dan terakhir di sini adalah gereja, dan gereja adalah tempat ibadahnya orang-orang Kristen. Anak-anak, siapa yang tahu arti dari surat Al-Kafirun? Ayo acungkan tangan. Ya Wahab, apa artinya? Orang-orang kafir. Betul, hebat ya. Nah, jadi surat Al-Kafirun itu adalah artinya orang-orang kafir. Yang mana surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan bujuk rayu orang-orang kafir. Jadi pada masa itu orang-orang kafir Quraisy ini membujuk kepada Nabi Muhammad SAW agar mau mengikuti agama orang-orang kafir Quraisy. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini membuat kesepakatan dengan Nabi. Jadi orang-orang Quraisy ini menyebutkan jika Nabi mengikuti agama mereka, yaitu agama kafir Quraisy, nanti mereka pun akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW. Tetapi meskipun sudah dibujuk seperti itu, Nabi tetap tegas. Jadi Nabi Muhammad mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku dan untukmu agamamu. Nah, dari surat Al-Kafirun ini menegaskan tentang keteguhan dalam memeluk agama Islam dan sikap toleransi. Nah, toleransi itu apa sih? Ya kan? Ada yang tahu tidak? Toleransi itu apa? Tidak. Nah, toleransi itu adalah menghargai dan menghormati terhadap adanya perbedaan. Jadi kalau misalnya kita berbeda dengan orang lain, kita harus dapat menghargai dan juga menghormati perbedaan tersebut ya. Baik, nah anak-anak, sekarang kita buka buku halaman 3 ya. Coba bukunya dibuka. Sudah, Sapita, halaman 3. Udah? Ya, baik. Nah, sekarang semuanya sudah buka buku ya. Nah, tugasnya sekarang adalah mengamati. Nah, mengamati Quran surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Coba Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengamati surat tersebut. Sudah semuanya mengamati? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Nanti cermati bacaan yang sudah Ibu baca, lalu kita baca berulang-ulang supaya bisa fasih ya. Baik, semuanya lihat ke papan tulis ya. Nah, baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lihat di sini ayat 1. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo ulangi. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Anak-anak, untuk membaca surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6, Ibu akan membagi kelompok ya. Nah, Ibu membagi kelompok dengan sistem baris bangku atau baris meja ya. Jadi, baris meja sini untuk kelompok A, baris meja 2 untuk kelompok B,
dan baris meja 3 untuk kelompok C. Nah, sekarang untuk baris meja A. Ayo, baca dulu Aun. Ya. Ya, langsung ayat 1. Ya. 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 Ayat 6 terakhir. Ya, tadi kita sudah mencermati dari surat Al-Kafirun, kemudian melafalkan atau membacakan surat Al-Kafirun ya. Nah, sekarang kita di sini akan latihan menulis ya. Nanti buat garis seperti di dalam buku. Nanti surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, nanti ditulis. Nanti setelah selesai ibu langsung melihat hasilnya ya. Nah, ibu kasih waktu 20 menit. Tulis dengan bagus ya. Coba ibu lihat. Jahira ini ya. Iya, betul. Yang ini. Bagus. Alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai. Ayo ke sini kumpulkan ya. Mana bukunya? Udah semuanya? Sini kumpulin. Ya, ibu periksa. Tulisannya sudah lumayan bagus ya, tapi harus terus belajar untuk menulis ayat-ayat Al-Quran ya, supaya nanti terbiasa dan tulisannya semakin bagus lagi. Baik? Siap? Siap. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Jadi seperti yang sudah kita buat tadi, jadi dalam satu kelas ini ada 3 kelompok ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, nanti dari masing-masing kelompok tugasnya itu membuat kaligrafi ya. Tahu kaligrafi? Iya, itu ya. Nanti membuat kaligrafi itu boleh melihat contohnya dari Al-Quran ataupun dari internet dan media-media lain ya. Jadi buat kaligrafi sebagus mungkin. Siap? Nah, semua anggota harus ikut bekerja sama ya membuat kaligrafi tersebut. Nanti kalau misalnya kaligrafi tersebut, misalnya kelompok A mendapatkan nilai 80 untuk kaligrafinya, maka otomatis semua anggotanya akan mendapat nilai 80 ya. Siap? Siap. Baik, nah pembelajaran untuk hari ini dicukupkan sekian dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Namun sebelum menutup pembelajaran, ibu mau bertanya, ada yang mau ditanyakan terkait materi ataupun terkait tugas? Ada? Tidak ada. Sudah mengerti semuanya? Paham? Iya. Baik. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kita baca sekali lagi ya surat Al-Kafirun 2 kali. Baik, siap? Baik, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya sudah bisa lancar membaca Quran surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak, materi untuk minggu depan adalah menerjemahkan surat Al-Kafirun. Untuk mempersiapkannya, jangan lupa ya, hafal surat Al-Kafirun yang banyaknya 6 ayat ini. Siap? Siap. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, siapa yang ingin memimpin doa penutup? Siapa? Sekarang tadi Mukmin ya. Sekarang siapa? Rehan. Ya, Rehan coba ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.